seseorang apa ya, public figure, artis atau apapun menurut gue bisa besar karena ada fans yang selalu mendukungnya. Nah, ini tuh konten merayakan anniversary 1 tahun Arif Rahman Official Fansbase atau Arlove itu ya Mbak ya? Iya. Halo guys, jadi ini lanjut lagi video call dalam rangka merayakan anniversary yang pertama Official Arif Rahman Fansbase atau Arlove, Arif Rahman Lovers. Dan ini kita kedatangan tamu-tamu lainnya. Halo semuanya. Halo. Halo. Halo, jadi ini ada Mbak Syarah Adawiyah, ada Mbak Anessa Putih, ada Mbak Dini Putri, Mbak Dinar Juniarto, dan Mbak Krista Desta ya. Halo semuanya, salam kenal, assalamualaikum. Udah tahu lama sih sebenarnya. Udah tahu lama siapa? Dari SD. Oh, Mbak Dinar tahu saya udah dari SD. Emang sekarang umurnya berapa Mbak Dinar? Aku umurnya 24. 24? Tapi mukanya kayak seumuran ya. Oh, dulu waktu SD berarti saya 2006 lagi SMA, kuliah ya? Iya. Pokoknya masih kurus. Oh iya, sekarang udah gendut banget ya? Aduh, ini sama aja kayak yang lain ngomongnya. Sekarang lebih dewasa. Sekarang lebih dewasa, amin. Halus ya nyindirnya. Mbak Dinar Juniarto nih tinggal di mana? Saya tinggal di Jakarta Utara. Oh, Jakarta Utara. Oke, tadi kalau Mbak Anessa Putih di Palembang ya? Waduh, jauh. Iya. Iya, Mbak Anessa Putih jadi di Palembang. Mbak Krista udah ada suaranya belum? Ada. Nah, itu udah ada Mbak Krista Desta tuh. Halo, tinggal di mana Mbak Krista? Suka keluar sinyalnya. Oh gitu, sinyalnya yang jelek ya? Baik. Oke. Keluar masuk. Oke, halo semuanya. Jadi ini kita silaturahmi Ramadan juga ya. Dan terawihnya udah pada bolong berapa puasanya juga? Terawih. Soalnya kerja sih. Oh iya, benar. Susah ya. Enggak, lagi kalau perempuan kan juga ada dapat jadi bolong puasanya ya. Ada halangannya. Ada halangannya. Jadi tadi sebelumnya ini aku udah ngobrol-ngobrol nih sama si Mbak Syarah Adawiyah. Ini jadi mereka belum tahu nih, Mbak Dinar dan lain-lain ini belum tahu siapa admin Arif Rahman Fansbase tuh. Mbak Syarah tuh pelakunya tuh, adminnya. Oh, dia suka balesin itu ya? Iya. Itu jadi Mbak Syarah Adawiyah ini adminnya. Halo, Kak. Jadi mereka juga belum pada ini kenal. Iya Pak, udah lama follow cuman belum tahu orangnya Oke. Jadi makanya inilah fungsinya silaturahmi, kita jadi saling kenal ya kan, punya teman baru. Iya, seneng banget. Seneng banget. Pertama kalinya. Oke. Jadi kalian semua sebelumnya saya kan berteleponan sama Mbak Syarah juga nih. Nanya-nanya, jadi saya nanya tentang personal saya sih. Kalau Mbak Syarah ini kan saya udah nggak berkarir di dunia entertain nih dari 2011, kok kenapa bikinin Arif Rahman Fansbase? Kenapa bisa ngefans sama saya, awalnya gimana? Dari siapa ya? Acak-acak Mbak Dinar deh. Ngefans aja tuh dari yang aku ngefans ke Arif Rahman tuh pas yang udah musikalnya sih, drama musikalnya. Oke, drama musikal ya. Berarti yang emang pertama. apa, dari judul apa, ingat nggak? Banyak sih ya. Banyak ya? Aduh, lupa. Kalau Mbak Dini Putri? Kalau saya dari dulu suka banget sama artis Buana gitu. Oke. Dari, berarti umur berapa tuh Mbak Dini? Masih kecil juga tuh ya? SD mungkin. Masih SD. Ini saya bingung kok semuanya kalian ini pada dari SD. Sekarang udah pada gede-gede banget ya. Dari kelas 4 SD. Ya kayaknya aku dari SD. Oh ya ampun. Kalau aku dari kelas 4 SD. Oke, Mbak Anessa Putih gimana? Dari SD juga sama? Iya, Iya? dari SD. Oh, Mbak Krista juga sama, dari SD juga? Sama. Sama, ya ampun. Berarti ini yang seumuran saya masih Mbak Syarah doang ya? Sama-sama 35. Oh gitu. Terus aku mau ini dong, mau nanya-nanya nih. Mau nanya tentang kuis pengetahuan. Kan kalian katanya udah nonton dari SD nih. Aduh.
pengen nanya sedikit aja, padahal sih yang paling tahu sih si Mbak Sarah. Misalnya nih aku nanya di film Takdir Cinta, itu ceritanya gimana dan aku berperan sebagai siapa di situ? Ada yang bisa jawab nggak? Lupa. Lupa. Pokoknya suka sama Revi Mariska kan. Oke, benar Mbak Sarah. Di Takdir Cinta emang pemainnya siapa aja? Arif, Afdal, Revi. Ya kan? Oh iya, benar. Terus Tapi namanya siapa lupa. nama perannya siapa ya? Sebagai Rangga kalau nggak salah. Rangga. Oh, Anissa Putih yang tahu nih. Benar ya? Kayaknya sih ingat aku iya deh Rangga ya, benar ya? Di itu ceritanya tentang apa ya? Takdir Cinta ya? Bagus sih ceritanya, kalau nggak salah kan sama Afdal itu ternyata bukan saudara kandung ya kalau nggak salah. Oh. Karena Revi taunya Afdal itu kakaknya dia gitu kan. Padahal Afdal itu suka sama dia juga. Tapi aku lupa juga sih. Oke, jadi kurang lebih ceritanya kayak gitulah ya. Ya. Oke, 100 berarti buat Mbak Dinar. Benar nggak tuh Mbak Sarah? Aku juga nggak tahu. Lupa juga soalnya. Oke. Terus jadi tadi aku juga nanya-nanya si Mbak Sarah. Kalau kalian artis cewek cowok yang paling suka di Genta siapa gitu? Hampir semuanya. Hampir semuanya. Suka banget. Oke. Tapi acting nangis sih Kak Penti sih lebih mendalami kalau acting Benar. yang protagonis yang Oh tuh, Penti. Revi Mariska. Itu jadi netizen aja, para penonton Genta Buana Lovers udah bisa tahu ya. Jadi emang aslinya kalau saya sebagai lawan main emang Penti yang paling gampang nangis dia. Jadi yang pernah saya collab sama Penti, dia tuh jadi lagi ketawa-ketawa, terus disuruh take action bisa langsung keluar air mata nangis. Iya, air matanya berbanjir gitu. Iya. Sementara saya harus pakai obat tetes mata dulu. Saya paling nggak bisa acting nangis soalnya. Tapi kenapa Kak? Dulu suaranya kok pakai dubbing sih, nggak pakai suara asli? Kenapa? Nah, jadi itu banyak juga pertanyaan itu ya. Lebih sering. Oke. Jadi yang pertama pas aku ada di Genta itu pernah nanya juga ke sutradara kayak gitu kan. Kata dia alasannya kalau Genta itu shotnya lebar-lebar. Lebar tuh maksudnya artinya tuh wide. Ngerti nggak? Jadi kalau kayak pemandangan kan gambarnya wide, lebar-lebar. Nah, jadi di situ kan nggak ada bisa boom masuk. Susah jelasinnya apa ya? Boom tuh boomer, mikrofon yang biasa dipegang tuh kalau syuting, tahu nggak? Tongkat, pakai tongkat gitu. Iya. Nah, karena Genta shotnya lebar, jadi boom nggak bisa masuk. Suara pemain tuh pada nggak kedengeran, katanya gitu. Padahal pas udah era berapa sih, tahun berapa ya yang udah nggak dubbing lagi itu, 2008 kita pakai wireless 2010-an wireless mikrofon itu nggak ada masalah juga sebenarnya, mau shotnya lebar kayak mau close up. Kenapa nggak dari dulu aja gitu kan pakai wireless mikrofon itu? Itu nggak tahu lah itu. Salah nggak sih ngomongnya gitu? Kenapa? Lagi dubbing salah ngomong gitu. Justru enaknya dubbing itu kita salah ngomong lanjut terus aja nggak apa-apa. Nggak akan Justru malah kalau kita suka bercanda, apalagi saya itu orangnya kan paling jahil, suka bercanda. Nah kalau close up, misalkan close up Penti, nah saya kan mancing Penti tuh. Nah mancingnya itu saya suka ngasal ngomong apa gitu, bikin dia ketawa. Jadi enaknya dubbing tuh gitu. Salah keserimpet ngomong dilanjutin terus aja. Gitu jadi. Nah lanjut lagi deh. Jadi tadi sama Mbak Sarah juga udah ngomong, ada yang mau ditanyain nggak seputar Genta, seputar saya, atau tentang apapun gitu yang mau ditanya. Dari siapa? Mbak Anissa Putih dulu kali ya. Mbak Anissa ada yang mau ditanyain? Kak, mau nanya Kak. Apa tuh? FTV dan video klip yang pertama kali kakak masuk Genta dan tahun berapa serta umur berapa Kak?
FTV dan klip pertama aku di Genta. Jadi pernah aku reaction juga tuh yang film Warisan itu. Tapi FTV dan klip Warisan itu sebenarnya aku pertama kali peran utama. Jadi sebelum Warisan tuh kalau nggak salah yang aku inget tuh FTV Benci Tapi Rindu ya, yang sama Coki ya. Yang aku jadi polisi kalau nggak salah. Iya. Tapi itu nggak ada klipnya kalau nggak salah deh. Ada nggak sih Mbak Sarah? Ini nggak ada deh Kak. Nggak ada klipnya kan itu ya? Kayak soalnya perannya Jahat ya waktu itu ya, jahatin Coki ya bapaknya. FTV kesukaan Pak Ai. Oke, lanjut berarti ya. FTV kesukaanku. Itu sih yang aku reaction juga pernah, Kaulah Cintaku. Nggak cinta. yang sama Penti. Iya, yang sama Penti. Karena ceritanya kalau Genta tuh banyak ceritanya kan yang suka terlalu sadis gitu kan, Iya, kadang nggak masuk iya, akal. Nah kalau Kaulah Cintaku tuh kayaknya drama Iya, FTV tuh ya, yang drama masih banget. masuk akal semuanya gitu. Adegannya juga romantis banget. Adegannya romantis banget ya, nyium Penti mulu lagi. Menang banyak deh. Iya, terus tanggung jawab lagi. Iya, hamil sama siapa, tanggung jawabnya siapa ya kan? Namanya juga cinta. Iya benar-benar. Sialah, jangan curhat dong nih Mbak Dinar. Oke Mbak Dinar, ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau disampaikan? Mau nanya yang mini series Tiara kenapa bisa dijadiin mini series sepanjang itu gitu? Biasanya kan kalau FTV kan sekali episode tuh udahan gitu. Iya, Kenapa Tiara bisa dijadiin mini series? Ceritanya bagus juga sih Tiara. Jadi sebenarnya emang kayak mini series tuh kalau kayak Ku Gapai Cintamu segala macam tuh mini series juga ya? Iya, Gapai Cintamu mini series. Jadi emang produser kita itu Pak Budi emang suka bikin itu dari zaman dulu sih. Kayak Angling Dharma kan emang mini series juga gitu. Emang justru FTV itu kayaknya mulai tahun agak 2000-an deh. Sebelumnya kan tahun 90 kan bukan mini series malah ya, udah kayak series panjang ya kalau kayak Malampir gitu-gitu ya. Kayaknya dia udah kayak sinetron aja kalau malam tuh. Iya. Jadi pertanyaannya kenapa bisa dibikin mini series? Itu cuman produser sih yang tahu, kita nggak tahu kenapa. Kenapa bisa sama Kak Eva? Itu juga nggak tahu ya karena sebelumnya belum pernah kan ya? belum pernah. Itu Eva tuh jadi baru pertama kali syuting di Genta satu FTV, langsung lanjut di mini series itu dipasangin sama aku itu. Nah kita di para pemain juga nggak tahu, yang nentuin semua produser itu, baik dari pemain, cerita, set segala macam itu yang nentuin produser. Ceritanya bagus loh. Tiara itu bagus ya? Tiap hari lip sync. Itu sih Iya, ini banget ya. romantis loh. Tiara tuh drama musikal banget ya. Dikit-dikit nyanyi, dikit-dikit nyanyi. Pokoknya sebentar-sebentar nyanyi, sebentar Iya. nyanyi, galau nyanyi pakai jas lagi. Itu yang aku bilang waktu reaction, udah pakai jas di Ancol panas-panas lagi kan. PR banget tuh bener. Kak mau tanya, Oke Mbak Dini, mau tanya apa? dulu waktu syuting paling deket sama siapa di lokasi syuting? Nah lo bingung. Enggak, emang mau mengarahnya ke arah perempuan nih, Cinlok bukan kan? Ya, boleh aja. Oh, laki enggak. bisa perempuan. Jadi dulu paling deket pemain nih. Kalau cowok tuh malah Rainer deket banget di lokasi kan. Terus yang kedua justru ada namanya Ditmar Hadi, tau nggak pada? Iya tahu. Ditmar itu malah saya sering jalan ke mall bareng sama dia waktu itu tuh, jadi dalam rangka nemenin dia nyari cewek. Ngapel lah ceritanya nge-mall malam minggu sama si Ditmar. Jadi gitu. Terus yang paling deket juga sama Temi, karena Temi dulu satu manajemen sama aku. Kalau ceweknya Jahil ya kak? apa? Suka apa iseng-iseng gitu nggak? Siapa tuh? Kakak? Aku, Waktu di wah, lokasi syuting gitu. jahil. Yang kalian tahu kalau waktu itu nonton videonya di Erin ya, yang ada Eva.
dibilang tuh saya, aku tuh jahil banget orangnya. Sampai diomelin sutradara. Suka 11-12 sama Iseng ya. 11-12 sama Renner, makanya cocok sama si Renner. Kadang kita kalau yang gokil gitu kan enak temenannya jadi deket. Kadang kalau kayak sama yang agak apa ya, pendiam gitu nggak enak, kita nggak enak. Iya, jadi kaku. Gitu. Jawab pernah deket sama siapa? Apa? Pernah deket sama siapa jawab? Cowok, cewek. Cewek lah. Oke, deket sama siapa? Deket semuanya kok. Ini pertanyaannya kayak si Erina Gede nih. Pertanyaan jebakan Batman. Pasti ada seru-seruannya lah main FTV berdua. Iya. Terus si Mbak Krista ada yang mau ditanya, disampaikan? Lagu yang paling kalian suka apa? Lagu lip sync. Lagu lip sync. Lagu lip sync. Yang paling hafal sih, kalau suka sih, Ini ku sadari. iya baru ku mengerti. Itu panggung sandiwara ya? Iya. Iya kan? Iya. Habis tiduran, mesti kan. Itu yang paling mungkin paling sering dinyanyiin dulu ya. Jadi sering terngiang-ngiang gitu sampai sekarang. Ya panggung sandiwara. Iya betul. Itu malah belum pernah di reaction nih klip itu. Ya belum. Oke nggak tuh kalau di reaction? Itu di FTV apa ya? Boleh. Kayak Tiara itu ya? Tiara. Oh iya benar-benar. Selain Tiara ada lagi nggak? Kalau aku masih terngiang yang itu apa? Demi cinta gitu itu. Oke, itu Masih terngiang-ngiang. itu Tiara juga sama Eva kayaknya nyanyi lagu itu ya? Apa ya? Tapi itu hampir semua nyanyiin sih, email segala macam ya, Revi. Iya. Semua nyanyiin lagu itu. Iya. Apalagi kemarin ngeliat vlognya Erin yang sama si Mbak Halisa Amalianya sama siapa? Satu lagi. Sayan Sahid. Iya. Dia nyanyiin itu bisa deh, emang mirip banget ya, emang suara dia sih ya. Suaranya bisa Bagus. pas ya. Iya, suaranya bisa kayak gitu dia. Itu lagunya yang nyiptain siapa ya, Kak? Bisa bagus-bagus gitu lagunya. Nah, itu nggak tahu deh, Apalagi soalnya yang duet ya. di keterangannya ditulis cuman penyanyinya doang kan, penciptanya nggak tahu siapa. Siapa beda penyanyi doang emang. Kayaknya produserku itu dia mungkin beli license dari kayak lagu-lagu India terus dirubah liriknya di sini deh. Iya. Iya. Ya banyak juga yang dari India. Mirip banyak. Kayak mirip-mirip pantesan ya. Jadi kalau ditanya penciptanya siapa ya pasti orang Indianya jadi. Oh jadi dia nggak iniin sendiri gitu. Iya, ngubah dia liriknya. jadi cuma ngerubah liriknya aja si Genta Buana itu. Gitu. Terus ada lagi yang mau ditanya, disampaikan? Dulu awal berkarir berapa tahun, Kak? Awal pertama karir umur berapa maksudnya? Iya, awal berapa tahun? Waktu itu 2005, berarti 19 tahun. Terus langsung masuk Genta awal-awal. Sebelumnya jadi aku tuh dari 2004 pertama kali di entertain nih ya. 2004 tuh ikut Cover Boy. Nah semenjak dari Cover Boy itu ikut model-modelan deh, jadi model gitu. Dulu tuh jadi di model ikut gabung Platinum Management itu bareng sama Vino Bastian, Fedi Nuril. Jadi yang emang model-model semuanya dulu yang tinggi-tinggi gitu. Karena aku kan tinggi lumayan kan 180. Nah, setelah beberapa lama di Platinum ditawarin lah sama Genta itu, disuruh kirim foto. Udah berjalan gitu aja. Ya masuk. Pemain dulu ganteng-ganteng, Genta Buana. Aduh, makasih. Iya. Pemain selain Genta, Makanya juga pemain selain Genta juga ganteng-ganteng kok. Apa? Tapi nggak berubah. Mukanya nggak berubah, pada awet muda ya. Iya, heran loh. Ini sering kayak diliput IDN Times gitu-gitu ya. Kayak pemain Genta mukanya nggak berubah, apa kayak pemain kolosal ini dulu dan sekarang gitu, mukanya kayaknya gitu-gitu aja ya. Pernah ketemu Kak Alenta tuh. Kak Alenta mukanya segitu-gitu aja. Iya, Alenta tuh imut banget dari dulu sampai sekarang, bener. Segitu-gitu aja mukanya. Bener. Mungkin kalau Ganteng-ganteng.
Aku Cantik-cantik. mungkin karena gendutan aja jadi berubah ya. Ya agak-agak berisi sih. Kalau nggak gendutan kayaknya nggak berubah ya. Aku ngeliat Coki gitu nggak berubah loh mukanya. Iya, Kak Coki. Muka-mukanya Afdal juga Kak kayak Afdal. gitu aja. Iya, Afdal juga gitu-gitu aja. Afdal sih wajar ya, rajin olahraga dia kan. Jadi bagus. Hadi. Iya, Temi Katanya juga. sama. Iya benar. Wajar. Terus ada lagi apa yang mau ditanyain disampaikan? Mbak Krista belum nih kayaknya. Kak, mau nanya, kalau misalkan kan sekarang udah nggak aktif lagi tuh Kak. Mhm. Kira-kira ada niatan mau aktif lagi nggak Kak? Oke, jadi niatan mau aktif lagi ke dunia entertain ada. Baru nih, jadi sebenarnya baru-baru pas pandemi aja sih. Bingung kayak mau ngapain lagi kan, karena waktu pas awal pandemi tuh bingung mau ngapain. Kepengen bikin YouTube juga, terus kan jualan juga waktu awal pandemi sepi kan, karena orang nggak boleh keluar semua. Disitulah jadi kepikiran pengen syuting lagi sebenarnya, cuman kemarin ditawarin juga lumayan dari si Mama Erin, si Ferry Fernandes itu di JWB, tapi Oh di CWB. belum boleh sama istriku kan dokter, jadi agak ketat dia. Aduh, seru kayaknya kalau Pak Arif acting lagi nih, udah lama banget. Iya, seru, saya sih juga kangen juga sebenarnya. Ya, Tapi Karena gitu ya. emang pengennya habis pandemi aja gitu baru mulai lagi. Nggak Itu juga kalau ada yang mau, kan sekarang badannya gendut gini. mau lah nanti sama kita ditek-tekin loh Kak. Oke ya? Biar aku Asik, thank you ya. ya dong. Terus Lama. apalagi ada lagi mau ditanya disampaikan? Ya tapi dulu tuh apa ya waktu SD bener-bener yang kan anak SD ya waktu SD kan masih anak SD kan nggak ngerti apa ya kalau sudah pulang nonton itu pasti cuma nontonin Kak Arif sampai kayak sama si mama tuh dikatain anak SD suka sama om Aduh, makasih. Tapi beneran ini banget loh. Ini yang banget ya. Tapi benar juga sih. Mana tuh? Saya kalau ngeliat mungkin anak SD sekarang nonton sinetron, istilahnya kayak anak saya Sachi nonton sinetron kan nggak saya bolehin sebenarnya. Mungkin iya, mungkin sih kayak si Mbak Krista dulu waktu SD ibunya ngeliat ngapain sih nonton sinetron ngeliatin Kak Arif mulu gitu Dia kan. sempat nggak boleh emang benar. Ngapain sih nonton cinta-cintaan masih kecil gitu. Iya kan, soalnya kan Gitu. FTV itu kan pasti cinta-cintaan kan. Apalagi dulu kan enggak kayak di Kaulah Cintaku kan aku nyium pepeng melulu gitu kan. Kalau dilihat anak Makanya SD kalau dulu gimana tuh gitu. Nyempetin sepulang sekolah tuh kadang nontonnya di kantin, terus sekarang di rumah temen gitu. Oh, Kalau di oke. rumah suka diomelin. kadang Jadi- repot sampai ngumpetin tuh nggak diganti channelnya. Oh ya. Iya, banyak juga tuh yang komen gitu nonton di rumah tetangga cerita-cerita Iya. gitu Saking ya. sukanya sama cerita-ceritanya kan bagus. Juga ada lagu-lagunya. Iya, iya. Ceritanya juga kayaknya kayak ada yang unsur India juga gitu ya Kak. Iya, karena emang kiblatnya kayaknya dulu Pak Budi itu ke arah India sih. Jadi makanya Afdal, saya pemain Genta semuanya tuh dulu disuruh nonton film-film India buat inspirasi gitu kayaknya. Tapi kalau misalkan lip sync tuh sebenarnya bisa nyanyiin lagunya nggak sih Kak? Ya, mau nggak mau harus bisa. Harus kayak Tapi pasti ada yang nggak hafal kan. Nggak hafal, tapi kan soalnya kalau lip sync tuh syutingnya sepotong-sepotong. Iya, bisa nengok. Misalkan jadi kayak dunia ini itu kan cut, terus bagai kan sandiwaranya udah shot lain lagi, jadi aman. Pasti hafal sih. Aku pengen bikin juga ini sebenarnya ini parodi lip sync deh 2021. Boleh. Boleh ya, ntar ditunggu ya. kayaknya menarik deh. Bikinnya di Ancol ya Kak. Waduh. Aduh. Itu nostalgia banget bikinnya di Ancol ya. Oke, terus apa ada lagi yang mau ditanyain? Mau nanya apa ya? Mau nanya film. Film apa tuh? Film yang Sahadat Cinta. Oke. Yang mau ditanya apa? Kak Arif Rahman tuh dipercayain buat main
jadi peran utama gitu. Padahal banyak juga atau peran lainnya gitu kan. Oke. Senior. Jadi Syahadat Cinta itu 2008 ya. Dan pelanggan. Jadi mungkin itu juga nggak tahu, tiba-tiba aja si Pak Budi nyuruh manggil ke kantor, ngasih kontrak langsung dia untuk main di film itu. Jadi langsung kontrak waktu itu malah buat 2 judul film. Karena Syahadat Cinta itu kan dari novelnya ada lanjutan kan sebenarnya. Ya. Oke, jadi kalau ditanya kenapa, itu lagi-lagi produser yang nentuin semuanya, kita nggak tahu apa-apa udah. Keren banget sih Kak. Apa? Anak basket banget. Anak-anak beragam orang. Iya, Nggak patuh sama orang tua. bener. Terus itu adegan kebut-kebutan, aku banget lagi kan doyan. Itu dengan kebutuhannya banyak peran tidak sih? Enggak lah, asli. Jadi dari dulu kalau adegan kebut-kebutan, aku sama Rainer tuh pasti peran asli karena emang aslinya doyan kebut-kebutan kan. Keren banget. Keren banget lah acting di situ, apalagi marah-marahnya tuh. Dapat banget ya, kayak orang lagi darah tinggi yang marah-marah gitu. Emang marah beneran itu. Tapi keren banget. Terus apalagi yang mau ditanyain? Pemain Cinderella umur berapa Kak? Cinderella tuh yang sama Alenta ya? Iya. Iya. Nah, Umur berapa? Itu tahun berapa? Lupa. tahun aduh berapa sih? Kayak 2007-2008 juga ya? 2007-an, 2008 ya kalau. Ya pokoknya kan 86, berarti ya sekitar 20-21 tahun gitu. Tapi itu nggak kelihatan loh, kayak umur anak ABG. Masih anak-anak banget ya? kayak anak 17 Soalnya Kak Arif tuh kurus tinggi gitu kan, jadi kayak ABG banget. Itu juga banyak banget yang minta reaction Cinderella, emang bagus ya ceritanya? Iya bagus sih, dongeng gitu kan. Sering bukan ya? Itu kayaknya pemain lain ada yang FTV itu juga nggak sih? Pemain lain kayaknya nggak ada deh. Kan kalau kayak Jaka Kendil atau apa kan banyak tuh, ada si Rainer, terus versi dulunya siapa gitu. Ada sih, tapi cuman iya ada. Ada ya? Cuman kan Aku kalau sih sekarang nggak kan tahu. kayak versi modernnya, versi nyanyi. Iya, itu sih. Kadang kita kalau main di FTV dongeng, terus tapi modern, suka aneh tau gak sih? Kayak dulu zaman Panji itu, mau beli apotik, naik elang. FTV Aladin lagi nyanyi loh. Iya, aneh kan? Jadi bingung, kayak udah ceritanya modern, tapi kok masih naik elang, naik naga gitu kan aneh. Nyanyi sambil pakai baju-baju kerajaan gitu nggak sih? Iya. Kayak sama Aladin tuh. Kak Venti. Aladin kan nggak pakai baju kerajaan, pakai kemeja, terus Nggak, pakai pakai vest itu kan? apa, Kak Ventinya pakai kayak gaun-gaun Oh, gitu iya. kerajaan. Iya, benar-benar. Cewek sih yang lebih ribet sih kalau film Genta itu. Make up-nya tuh bisa 2 jam sendiri, makanya dia datangnya lebih pagi kalau pemain cewek biasanya. Iya. Gitu. Cewek kan make up. Iya, make up-nya ribet. Kalau cowok mah nggak ada. Bedak-bedak aja langsung tacap-tacap. Gitu. Terus apalagi? Ada yang mau ditanya lagi? Ya. Dulu selama syuting suka telat nggak Kak? Kayak kan kalau anak-anak masih umur itu kan kayak labil gitu kan, kayak masih suka main-main kayak gitu. Kalau misalkan datang ke lokasi itu on time atau ada bandel-bandelnya? Oke, jadi berbicara jujur nih ya. Jadi kan waktu kayak di vlog si Erin juga kan Eva bilang, atau si Erin juga bilang, saya pemain yang nggak macem-macem, nggak pernah neko-neko. Jarang banget sih saya telat tuh, jarang. Jadi kalau di dunia syuting telat setengah jam itu udah bagus banget. Nah saya tuh biasanya telat segitu 15 menit, setengah jam gitu. Karena saya antisipasi Telat, itu cewek kan lama make up-nya. Misalkan Penti di calling jam 10, saya di calling jam setengah 11.
ya saya datangnya jam 11 karena antisipasi make up panty mestinya lama gitu kan 1 jam. Jadi nggak pernah ada masalah sih kalau telat. Mungkin saya emang dulu tuh pekerja keras banget loh kan, saya sambil kuliah waktu itu. Mandiri. Jadi kalau selesai syuting jam 2 pagi, jam 6 pagi tuh saya udah bangun, berangkat kuliah jam 7. Kelar kuliah jam 11, langsung ke lokasi jam 12. Jadi tidur tuh dari dulu sehari emang cuma bentar-bentar, biasanya cuma 4 jam. Benar-benar nyari duit ya, Kak? Benar-benar nyari duit. Ya. Bener. Kalau dipikir-pikir kalau kayak sekarang begadang sebentar aja besoknya udah nggak enak, masuk angin. Kok dulu kuat gitu? Bingung juga. Ya sekarang udah bapak-bapak. Umur nggak bohong ya. Tapi Kak, anak-anak dulu sehat di kan, lab- gimana kabarnya? Anak-anak siapa anakku? Iya. Oh, alhamdulillah sehat dong. Jadi karena pandemi kan nggak ada sekolah di rumah aja pada sehat-sehat mereka. Berarti nggak pernah keluar rumah selama pandemi? Enggak, Alhamdulillah. bener-bener karena istri ketat kan nggak ada yang keluar rumah. Nggak bosan, Jadi Kak? kita liburan selama Tahun pandemi ada itu kali. juga baru kemarin doang tuh yang kayak puncak kemarin Iya, itu. iya. Oh, Sebelumnya nggak pernah keluar, beneran nggak pernah keluar rumah. benar-benar mematuhi protokol kesehatan banget. Iya. Soalnya istri malu juga kali kan kalau dokter kok jalan-jalan dulu. Dianya beban moral juga mungkin. Iya. Gitu. Terus apalagi? Ada yang mau ditanya lagi? Kak, dulu pernah nggak berantem gitu di Berantem Iya. sama siapa? apa Pemain gitu? Iya sama siapa? Gitu, Iya slang. gitu. Enggak pernah sih. Nggak pernah aku. Biasanya beda pendapat gitu nggak? Mungkin Nggak pernah. Pasti solid semua ya? solid. Di dunia syuting tuh nggak boleh orang baperan, jadi Iya. karena kan kita kerja sampai malam semua capek, pasti emosian kan harusnya. Kalau baper sih kelar, nggak bakal betah yang namanya syuting. Panjang ya, Kak. Ya makanya saya ke si Mbak Sarah juga kan suka curhat apa. Saya selalu bilang belajar cuek jadi orang, bodo amatan gitu, jangan baperan. Karena si Mbak Sarah suka ini kayak diserang fansbase siapa, ngelapor, saya bilang cuekin aja, bodo amat gitu kan. Iya sih, nggak jangan dipikirin gitu. Iya, kalau saya orangnya emang bodo amat juga sih, cuek dari dulu orangnya. Jadi kalau ada siapa pemain ngeselin ya saya cuekin aja, bodo amat juga. Iya. Gitu. Paling kerja lah ya, profesional gitu ya. Iya, yang penting kan sama-sama kerja. Betul. Buat kita. Terus Adminnya belum nanya nih, adminnya. apa? Kai pada rencana meet and greet nggak nanti? Apa? Ada dong. Ada rencana meet and greet nggak? Meet and greet. Itu kan yang tadi kita bahas ya, di harapan Harlove ke depannya. Itu emang jadi saya udah bilang ke Mbak Sarah tadi, harapannya pengen meet and greet gitu selesai pandemi corona ini. Iya. Pada setuju nggak? Tapi ini kan pada corona. banyak di luar kota juga, gimana meet and greet ya caranya? Dibela-belain, Iya. Kak. Dibela-belain. Aku Bisa lah ya dibela-belain ya. Bisa dong. Nah, saya subsidi tiket gitu ya nggak? Ya, iya. Di Jakarta subsidi aja, tiket jangan di boleh luar sini kota. Kak. Jakarta boleh. Ya doain aja makanya pandemi cepat kelar juga. Aku dari Purwokerto, Oh deket lah. Purwokerto masih Jawa kan? Jawa Tengah. Iya masih deket lah. Sekarang Yang banyak bingung nih akses kok. si Mbak Sarah nih di Riau, Mbak Anessa Putih di Palembang. Kok jauh sekali. Di luar Naik Pulau Jawa kapal. soalnya. Naik pesawat. Biar. Oh, Naik pesawat. pesawat lah. Jauhan naik kapal berapa hari. Ya, tapi kalau udah diniatin sih bisa jadi. Iya, Salah. benar-benar. Oke, apalagi? Ada yang mau ditanya lagi? Kesan Kai selama di Genta. Kesan selama di Genta. Genta itu adalah PH yang sangat solid menurut saya sih. Jadi
apa ya? Itu yang sering saya bilang sama Rainer, kekeluargaannya itu beda gitu dari PH-PH lain. Karena mungkin Genta itu kan udah ada dari zaman dulu ya. Dari zaman Angling Dharma dari tahun 90-an. Krunya tuh juga emang udah dari lama semua gitu. Pemainnya kan mungkin emang masuk satu persatu yang baru-baru, saya juga termasuk baru. Tapi nggak tahu kenapa emang kayak atmosfer lingkungan kru dan pemain tuh deket aja gitu. Kekeluargaan gitu ya. Kekeluargaannya dekat. Saya juga dekat banget sama semua kru gitu. Main bareng. Yang saya rasain kalau di PH luar antara pemain dan Tapi kru Kak Arif ya kan pernah gitu, maksudnya main FTV di PH ya pernah iya yang SCTV itu lain dulu ya kan. SCTV. Terus sempat juga kan Indosiar yang azab-azab itu dulu. Tapi sebelum ada azab. Mau Ya udah, tanya dong. kita langsung masuk ini aja deh ke harapan. Apa ya, bukan harapan, jadi pesan dan kesan buat saya gitu, apa saya harus ngapain atau ada pesan saya kenapa gitu. Aku dulu ya. Boleh. Ya boleh. Apa ya? Harapan aku tuh semoga Kak Arif Rahman tuh sukses terus dan bahagia terus Amin. dalam hal apapun gitu kan, dalam karir, dalam keluarga. Dan satu Amin. yang aku pengenin tuh Kak Arif Rahman tuh kembali lagi gitu, acting lagi gitu, Oke. TV gitu. Sekian lama Amin. kan ada kali ya 12 tahun gitu kan. Iya. Pernah ngeliat 2011 10 tahun ya, 10 tahun. ya 10 tahun tuh lama banget. Jadi Lama. harapnya tuh bisa kembali lagi lah, acting Amin. lagi kayak dulu. Iya, Semoga benar. istrinya Jadi, ngizinin ya. amin. Itu juga yang penting sih, soalnya dulu nggak diizinin sama istri juga. Padahal banyak ya Kak tawaran. Waktu saya keluar dari Genta banyak. Jadi yang itu waktu di vlognya saya di Rainer, waktu saya udah married, saya berhenti 1 tahun dari Genta, saya kerja di Trans TV. Si produser Genta itu nelfon Pak Budi, ngajak lagi kontrak baru. Yang dibilang Rainer tuh nilainya fantastis gitu, kontraknya kan sampai 1 miliar. Itu saya tolak. Karena emang dari istri juga nggak ngizinin waktu itu. Ya, mentingin keluarga lah ya. Iya, kalau saya emang orangnya kalau udah married, ya lu komitmen harus keluarga nomor 1 gitu. Kalau menurutku sih gitu. Ya, semoga pandemi ini cepat berakhir. Dan Ya, amin. Jadi Rahman saya bisa bisa mulai kembali lagi ya. dan bisa Mungkin meet saya and jadi tuh greet. kalau udah mulai syuting, kayaknya berat badan turun dengan sendirinya nih. Karena Karena begadang capek. ya, begadang. Iya, ada kegiatan juga kan. Kalau saya kan saya di rumah doang. Jualan juga di rumah aja. Makan tidur. Bener-bener. Iya, makan tidur aja. Lanjut gini deh, Mbak Anessa Putih deh. Semoga Kak Ari makin sukses. Amin. Semoga makin ganteng. Aduh, Ya, ganteng amin. dari dulu. Terus apa lagi? Semoga bisa syuting lagi ya Kak. Amin. Doain aja deh ya. Kalau bisa syuting Jodowas ya Bapak ya Kak. Syuting Jodowas ya Bapak. Oke. Iya, saya udah janji juga sama Mama Erin. Kalau udah kelar pandemi, jangan lupa ajak lagi gitu. Ya, semoga makin sukses Kak Arif. Amin. Nah ini Mbak Dini udah ada suaranya. Apalagi Mbak? Udah ada ya? Udah. Ya, makin sukses. Karirnya lancar terus. Amin. Fokus ke satu tujuan. Mau Amin. fokus kemana? Oke. Fokusnya saya kemana masih bingung juga. Saya tuh orangnya saking cuek dan santainya. Yang nyaman aja. Nggak ada yang tujuan nyaman hidup. iya. Senyamannya aja. Nyamannya aja ya bener kalau saya orangnya. Kepengennya ada syuting lagi sih. Di mana gitu. Oke. Lupa di fallback. Oke, ini jadi 6 orang. Berarti cuma 5 kalau Mbak Sarah mah udah pasti udah fallback. Ntar aku fallback ya. Mbak Anessa Putih, Mbak Dini, Mbak Dinar, dan Mbak Krista. Jangan lupa DM ya. Oke. DM baca Kak. Oke. Yaudah, sekian dulu videonya, udah malam. Oke, Kalian udah jam tidur. 11 ya. Iya. Sahurnya kesiangan.
Ntar Iya, lama-lama nanti pada mau ngantuk. sahur. Iya, Kak Arif Oh tuh iya, puasanya udah bolong belum tuh? Jadi gini, aku dulu orangnya bandel banget kan. Doyan minum, rokok, apa playboy segala macam. Cuman aku nggak pernah tinggal puasa dari zaman dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau terawih dari dulu suka bolong. Tahun ini nih alhamdulillah belum bolong. Alhamdulillah. Kawin bareng-bareng ya, Semenjak Kak? dari pandemi sih, karena kan kalau dulu bukber di luar, di mall sama temen, pasti lupa terawih sampai rumah Iya. udah capek ngantuk. Jadi ada hikmahnya juga ini pandemi. Di Walaupun rumah bandel. aja, terawih di rumah sama keluarga kan. Jadi aku full terawih sama Saci loh. Saci itu juga belum pernah bolong terawihnya. Ih, keren banget. Hebat dia juga si Iya. Saci, jadi belum pernah bolong juga puasanya. Ih, keren banget, Kak. Asli. Iya. Loh. Padahal baru kelas 2 SD. Heeh. Dulu saya ke 2 SD bandel kita 2 masih ke SD masih kulkas bandel. minum. Iya, benar-benar. Iya, hebat Saci. Bilang puasa di belakang minum. Iya, benar. Oke, ya udah kalian juga semoga puasanya lancar, terawihnya lancar. Amin. Semoga yang didoakan kalian juga tercapai di saya ya. Kalian juga Amin. doa yang terbaik juga buat kalian, sehat-sehat. Yang paling penting sih itu sekarang sih sehat. Ngeri lagi corona Iya. ini. Nomor satu. Iya. Soalnya banyak Kesehatan. teman saya orang tuanya juga pada meninggal gara-gara corona. Astagfirullahaladzim. Jadi soalnya kalau corona nih bingung, kayak ada dan tiada gitu ya kan. Iya. Iya. Bingung banget Kayak nggak emang. percaya Kayak dan gimana percaya, ya? nggak percaya. Bentuknya kayak apa penyakit itu? Iya. Tapi ternyata dengan orang tua teman saya banyak yang meninggal gini, saya sih percaya. Mungkin emang ada sebagian orang kayak buat bisnis, ya benar juga. Tapi ya kita tetap waspada aja lah. Iya, Ya, harus yang penting tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, jaga betul. kesehatan. Itu Mbak Dinar kayak ini orang pemerintahan. Keren kan? 3M ya, 3M. 3M. Pakai masker. 3M. Oke deh. Ya udah. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Makasih ya. Jangan lupa di DM ya buat di fallback ya. Oke. Dadah. Oke, nanti Kak. Bye-bye. Ya, Kak. Dadah. Ya, Waktunya, sama-sama. makasih buat Makasih waktunya. juga. Terima kasih. Ya.